Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maria Azi, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik tahap 3 tahun 2025 dengan NIM 25869051242. Hari ini saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja di SD Iwoki pada tanggal 10 Oktober tahun 2025. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Semangat selalu toh? Iya. Pesan kalian hari ini? Semangat. Oke, mari kita awali kita pada hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kami, dan janganlah masukkan dalam pencobaan, tetapi bersihkan kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tahu tepung Sakeus? Tahu. Oke, tepung Sakeus. Pendek-pendek, lihat Yesus. Lari-lari, panjat pohon, turbin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman Hidup. Tujuannya adalah supaya anak-anak memahami 10 perintah Allah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sekarang ibu tanya, mungkin ada yang tahu peraturan apa saja di rumah maupun di sekolah yang harus anak-anak taati? Taat kepada orang tua, Taat kepada guru. taat kepada guru, terus apa lagi? Hormat bapak dan ibu, hormat kepada bapak dan ibu guru. Nah, ada lagi? Jangan mengejek teman. Jangan mengejek teman. Oke. Ya? Boleh ya. Itu aturan-aturan yang ada di rumah maupun di Sekolah. Karena Allah juga punya aturan untuk kita manusia. Aturan itu dibuat supaya kita aman, damai, dan sejahtera. Oke. Nah, ada yang tahu 10 perintah Allah? Ada. Yang pertama apa itu? Aku adalah Tuhanmu. 1. Jangan memuja berhala. Berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah Aku lebih dari segala sesuatu. Yang kedua, Jangan menyebut nama Allah dan kepada Tuhan. yang Berilah ketiga, Tuhan. keempat, Hormatilah ibu bapamu. itu 10 perintah Allah. Allah sebagai pedoman hidup kita manusia. Nah, sekarang mari kita sama-sama melihat makna dari 10 perintah Allah. Oke, mari kita sama-sama ya. Makna dari 10 perintah Allah. Nah, anak-anak, perintah Allah yang pertama, kedua, dan ketiga itu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Dengan menaati perintah ini, kita menunjukkan
cinta kita kepada Tuhan. bukan cinta kita kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat perintah yang pertama. Itu apa ya? Perintah Allah yang pertama itu Jangan berjahat, berbaktilah kepada saya, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Nah, pada perintah ini mau menegaskan kepada kita bahwa Allah itu hanya Satu Allah. satu Allah. hanya satu Allah ya. Allah itu hanya satu, tidak ada Allah-Allah yang lain. Lain. Allah yang lain. Kita harus menyembah Tuhan Allah. Allah-Allah yang lain zaman sekarang itu apa biasanya tuh? Ayo, kalian tahu? Nah, hari Minggu tidak mau pergi misa, urus apa? Bermain game, sibuk nonton TV, sibuk yang lain. Makanya itu ala-ala yang zaman sekarang ya. Lebih mementingkan pekerjaan daripada misa. Lebih suka bermain daripada misa hari Minggu. Oke. Kita harus menghormati orang tua kita. Caranya seperti apa menghormati orang tua itu? Menyayangi ibu. Ya? Menyayangi. Menyayangi. Menjaga orang tua, apalagi Menghormati orang tua. menghormati orang tua, apalagi Mendengarkan. mendengarkan nasihat siapa? Orang tua. Mendengarkan nasihat orang tua. Oke. Perintah keberapa lagi? Perintah kelima. Perintah kelima. Perintah kelima itu jangan apa? Jangan membunuh. Jangan membunuh. Dengar baik anak-anak. Jangan membunuh. Oke, yang berikut. Perintah ketujuh. Jangan apa? Mencuri. Jangan mencuri. Tahu kan mencuri toh? Tahu tidak mencuri? Tahu. Sebuah toh? Ya. Sebuah toh? Ya. Jangan mencuri ya. Mengambil milik orang lain tanpa sepengetahuan orang itu namanya mencuri. Bisa toh? Kalau habis mencuri yang kecil kok, ambil uang orang tua, apalagi Ibu teman. ambil buku teman, ambil buku teman, termasuk meminjam buku teman habis ganti-ganti tuh, bisa pinjam kalau punya hati mengajar, itu juga bagian dari mencuri. Terus mencuri hak cipta orang lain, mencuri hak cipta orang lain, karya orang lain, menjiplak orang lain, mencuri, menyontek, itu juga mencuri. Itu juga mencuri. Terus ada bentuk-bentuk pencurian yang halus, mencuri waktu juga. Misalnya datang terlambat ke sekolah, itu juga. Oke, yang berikut kita masuk ke perintah yang ke-8. Jangan bersaksi dusta Terhadap sesama manusia. yang bersaksi dusta. Dusta apa? Memberikan apa? Kesaksian yang palsu. Kesaksian yang palsu itu orang tanya dia saya lihat, padahal dia tidak lihat. Apalagi kalau melihat misalnya kasus yang di pengadilan, orang kasih kesaksian palsu, tidak boleh. Itu juga dosa. Kita berbohong, sampai kita berbohong. Bisa paham? Bisa. Oke, yang berikut perintah yang ke-9. Perintah yang ke-9. Jangan ingin berbuat cabul. Itu sama dengan perintah yang keberapa tadi? 8. 5. Keenam. Maksudnya begini, dalam hati pikiran kita jangan ada niat-niat yang kotor, ya. Dan ada niat-niat yang tidak baik, ya. Misalnya niat-niat untuk yang
nonton film orang dewasa yang terbaik itu ya. Ya. Nah, kalian kan umur masih anak Kecil. tidak boleh lihat hal-hal yang tidak pantas kita Lihat. Oke, yang ke-10 apa tuh? Jangan ingin akan milik sesama manusia secara teradil. Jangan ingin akan milik sesama manusia secara tak adil. Ya. Sekarang orang Kristen Babilo. Bisa buat tepuk ya. Tepuk 1. Tepuk 1. Yes. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Nah, seperti itu. Ada yang ngantuk kah? Tidak. Oke. Tepuk semangat. Oke. Sekarang kita mau balik kalender kelompok. Kita mau diskusi kelompok. Oke. Nanti ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok. Oh ya, sekarang sudah begini harusnya. Nanti bagi. Oke, ini. Ini. Udah. Sini. Ini. Yang satu tanggung jawab itu kan. Dan kalian oke. Silakan kalian diskusikan. Kalau tidak paham, tanya ibu ya. Nah, kalau tidak paham, tanya ibu. Nah, pesan ibu dengan baik dalam diskusi harus kerjasama, menghargai pendapat teman, ya. Ya. Menghargai pendapat teman. Nanti setelah itu kita paparkan hasil diskusi di depan, ya. Bisa tidak? Oke. Silakan, ini pertanyaan ini ada dua, ada pertanyaan. Baca dulu ini, baca dulu ceritanya. Setelah itu diskusikan, ya. Oke. Jangan terlalu lama, ya. Ya. Oke. Silakan. Nama ada langsung baca ceritanya tuh, ya. Baca ceritanya. Ya. Oke, kerjasama ya. Kerjasama, saling memberi pendapat. Setiap perbuatan itu pasti ada konsekuensinya. Yang situ sebagai baik perhatikan. Kira-kira dia melakukan perbuatan itu sudah melanggar perintah yang beberapa. Oke. Terlalu lama ya? Diskusi ya. Langsung isi. Oke, ada yang sudah? Jadi susah sama saling mendengarkan pendapat teman, aktif, ya. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Oh iya, cepat deh. Kelompok berapa nih? Kelompok apa? Kelompok nama kelompok apa?
Andre. Oke, kita nama kelompok apa? Nabi. Nabi Amos. Oh, Nabi Amos. Kamu? Elia. Elia. Kamu Nabi apa, kamu? Kamu kelompok Nabi apa? Nabi Elia. Sudah. Ya, Yesaya. Daud bukan Nabi, Daud raja. Oke, silakan. Oke, sudah. Kelompok Nabi Yesaya sudah. Kelompok Amos sudah. Tinggal kelompok apa ini? Nabi Elia. Nabi Elia sudah? Sudah. Oke, sudah semua. Sekarang saatnya untuk memaparkan hasil diskusi. Oke. Mulai dari kelompok Nabi. Kamu Nabi apa tadi? Yesaya. Silakan. Cukup 2 orang di depan ya. Yang 1 orang berangkat pasti ada. Silakan. Di sini agak di sini. Agak di sini saja kalau teman lain kan. Baca dulu udah punya apa? Nah, soalnya. Selamat pagi teman-teman. Pagi juga. Kami dari kelompok Nabi Yesaya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kepada teman-teman kami persilakan. Andi melihat Rio membuka tas Aldo. Rio mengambil bekal milik Aldo tanpa sepengetahuan Aldo. Nomor 1. Perbuatan Rio melanggar perintah Tuhan yang ke? Jawaban. Setuju. Nomor 2. Apa yang harus dilakukan Andi terhadap Rio dan Aldo yang menunjukkan sikap cinta kepada sesama teman? Jawaban. Meminta maaf kepada Andi dan Aldo. Oke. Lanjut. Sekian teman-teman hasil diskusi kelompok kami. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2 dan 3. Apa? Tidak. Oke, tidak ada. Oh, mari beri tepuk tangan untuk mereka. Kita mari kelompok yang berikut. Kelompok Nabi Elia. Silakan. 2 orang. Suara besar ya. Tenang lain dan lain. Selamat pagi teman-teman. Pagi juga. Kami akan melakukan hasil diskusi kami kepada teman Andi. Kami persilakan. Andi melihat Rio membuka tas Aldo. Rio mengambil bekal milik Aldo tanpa sepengetahuan Aldo. Nomor 1. Perbuatan Rio melanggar perintah Tuhan yang ke? Jawab. Ke-7. Nomor 2. Apa yang harus dilakukan Andi terhadap Rio dan Aldo yang menunjukkan sikap cinta kepada sesama teman? Jawab. Andi harus melapor ke Aldo dan Aldo harus melapor ke kepala sekolah dan guru. Oke, setuju? Setuju. Teman-teman, mungkin ada tanggapan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, mari kita tepuk tangan untuk mereka. Selamat pagi teman-teman. Pagi juga. Kami dari kelompok Nabi Amos akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman kami Windy, kami persilakan. Fano sangat malas ke gereja. Setiap hari Minggu, ia tidak mau ke gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Ia lebih suka bersantai di rumah dan bermain game. Nomor 1. Fano telah melanggar perintah Tuhan yang keberapa? Jawaban, melanggar perintah Tuhan yang ketiga. Nomor 2. Bagaimana sikap Fano menunjukkan sikap cinta kepada Tuhan?
Jawaban nomor 2. Vano harus rajin ke gereja, selalu mendengar perayaan Ekaristi. Kalau mengikuti perayaan Ekaristi. Mesti. Bagaimana menurut kalian? Setuju. Setuju. Mengawasi gereja itu melanggar perintah keberapa tuh? 3. Perintah yang berapa? Ketiga. 3. Oke, lanjut. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? 3. Oke, tanggapan pertanyaan. Tidak ada kah? Oke, mari kita beri tepuk tangan. Oke, satu duduk. Mantap. Berarti kalian sudah paham ya? Ya. Oke, Iman coba Ibu kasih satu ini. Satu pernyataan lagi ini. Coba kalian dengar ya. Oke. Ketika hendak meminum air karena terburu-buru, Rina memecahkan gelas. Ketika ditanya ibu, Rina menyangkal bahwa bukan ia yang memecahkan gelas tersebut. Dia bahkan memarahi ibunya yang telah bertanya kepadanya tentang gelas itu. Ia menuduh adiknya Leon yang telah memecahkan gelas itu. Padahal jelas-jelas dia yang memecahkan gelas itu. Oke, ibu tanya, Rina melanggar perintah yang berapa tuh? Ayo. 4. Apa tuh? Hormatilah ibu bapakmu. Hormatilah ibu bapakmu. Terus apa lagi? Perintah yang berapa tuh? Menuduh adiknya. Menuduh adiknya itu perintah yang berapa? 8. Jangan. Ke-6. Dan apa? Bersaksi. Itu bagian dari apa? Hah? Berbohong ya? Ya. Dia sudah maafin atau ada yang buat padahal Iya. Oke, jadi itu contoh penerapan 10 perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan 10 perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. 10 perintah Allah itu mengatur kehidupan manusia. Coba kamu bayangkan seandainya tidak ada 10 perintah Allah, apa yang terjadi? Bisa berdosa. Bisa berdosa lagi, Bisa mencuri, kacau, apa lagi ya? Mencuri, segala macam. Banyak kasus yang terjadi di dunia ini. Makanya harus ada aturan supaya hidup kita apa? Aman, damai, rukun. Ya? Benar tidak? Nah, itu ya. Kalau Tuhan sudah menunjukkan cintanya kepada manusia, kita juga harus menunjukkan cinta kita kepada siapa? Tuhan. Itu Tuhan. Oke. Ya. Ibu bisa membayangkan ya, seandainya tidak ada aturan pun dunia ini menjadi apa? Benar tidak? Benar. Oke, jadi anak-anak, materi kita tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup sampai di sini. Oke. Bagaimana perasaan anak-anak? Bangga. Setelah mendengar materi tadi, ayo. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Bahagia. Bisa mendengarkan Ayo, mana cekap? Bisa mendengar 10 perintah Allah. Senang ya, bisa mendengar 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Oke. Sekarang kalian tuliskan niat-niat kalian dalam kertas ya. Niat-niat kalian ke depan dengan apa namanya ya? Menaati 10 perintah Allah. Niat saya gimana ya? Satu sama niat saya. Tulis semua di kertas niatnya ya. Niat masing-masing. Saya harus bagaimana ke depannya? Misalnya, saya malas bisa, saya bisa. Apalagi yang lain harus apa? Silakan tulis di kertas masing-masing. Oke, silakan tulis. Ini buku kami ibu ya. Ada termain banyak ya. Tidak. Niat saya ini.
penting setelah tulis bisa tempel di pintu rumah kok, di meja belajar kok, masing-masing ya. Itu tempel di meja belajar kok, di kamar ke, di dinding. Kita lihat. Saya sudah buat tidak ini niat-niat saya ini, jangan sampai saya hanya tuh. Silahkan tulis. Oke, sudah. Orang sudah minimal 2 lah, 2 ya. Sudah. Wah, Haji, bagus. Oke, sudah semua ya, bagus. Nah, ini menjadi refleksi untuk kita hari ini. Nah, Ibu tinggal kalian nanti sejenak semuanya, sejenak. Oke, sekarang dengarkan pertanyaan refleksi ini ya. Semua dengan baik. Oke, ini semua dijawab dalam hati ya. Sudahkah saya melaksanakan 10 perintah Allah? Sudahkah saya melaksanakan 10 perintah Allah? Jawab dalam hati. Apakah saya sudah menaati aturan-aturan di rumah? Coba ingat, sudah? Adakah saya sering melanggar peraturan itu? Ya, ingat semuanya, jangan sampai tidur loh. Oke anak-anak, saya kira seperti itu pelajaran kita hari ini. Nah, Ibu bertanya, bagaimana menurut kalian? Perasaan kalian hari ini gimana? Senang. Oke. Kira menurut kalian minggu depan pelajaran kita seperti apa? Harus dengan LCD atau bagaimana menurut kalian? Harus ada LCD. Ada bentuk lain? Kalian mau seperti ini atau bentuk lain? Seperti ini. Oke, seperti Ini. ini. Jangan lupa ya, niat-niat kalian itu, berharap niat-niat kalian ditulis yang rapi ya. Tulis rapi, tempel di dinding ya. Tempel di dinding. Bangun niat-niat kalian itu. Bisa? Bisa. Harus bisa. Dan anak SD harus menaati 10 perintah Allah. Baik, pelajaran hari ini mari kita tutup dengan doa. Oke, Windy. Bisa? Oke, silakan. Ada Bunda Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dari surga, puji dan syukur kami ucapkan kehadiranmu atas berkat dan firman-Mu dari malam tadi hingga pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami pulang dari perjalanan kami, agar kami segera diterima kami di mati. Berdoa dalam nama Inna Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa Dalam